Daftarnya, kalau saya ubah, datanya sebetulnya bentuknya begini. Data, terus from CSV lihat nih. Ini di Excel data, from text CSV, kemudian tadi saya taruh di sini mana tadi data 13. Bentuk filenya sebetulnya begini. Ini bentuk data. Nah, itu filenya. Jadi isi data kalian itu sebetulnya cuma dua. Ya. Nah, data kalian itu sebetulnya yang kalian peroleh itu cuma nomor data dengan isinya apa? Ya, nomor data dengan isinya apa? Nah, terus yang sebelah kanan, yuk lihat ini, apa namanya, terutama Nicole dengan Nicole. Ini kategori karena saya ingin tahu tulisan yang sebelah kiri ini, karena saya kira ya, tulisan yang sebelah kiri ini termasuk apa? Apakah termasuk kategori laporan keuangan? Apakah berita pasar saham atau analisis ekonomi? Di sini cuma ada 3 jenis. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 jenis. Siapa yang bikin ini? Siapa yang bikin kita? Nah, alternatifnya misalnya. Jadi ini kan saya ingin mengklasifikasikan berita, judul berita itu apakah termasuk laporan keuangan atau berita pasar. Nah, kalau kalian bisa nulis, apakah ini masuk kategori berita yang positif atau berita negatif atau netral? Bisa 2, bisa 3, bisa terbatas, terserah kalian. Berita positif, berita negatif bisa, atau misalnya begini, kayak koin, bisa ngomong misalnya kategorinya tentang produk, tentang layanan, tentang pengiriman, tapi hanya itu kategorinya, jangan banyak. Nah, yang nentuin siapa? Yang menentukan ya yang dikoreksi sendiri beritanya, kategorinya. Udah ya? Nah, sekarang kita masuk. Ini filenya itu harus disimpan, filenya di file Excel. Nah, terus masuk Excel, kita masuk Orange. Nah, lihat caranya, orang belajar Orange tuh? Belum. Pak Juan? Saya Google. Ini cuma gini toh, ini kayak rekomendasi ini sobat canggih ya. Coba lihat nih contohnya. File diklik. Jadi ini cuma main drag drop gitu toh, geser-geser gitu toh. Kalau nggak cocok jadi del, salah di del, salah lagi di del. Tapi biasanya selalu pakai data. Oh sebentar, asal. Ini hanya maksud saya contoh mengoperasikannya, ya. Lihat nih, ini ada berapa kelompok. Saya kecilin dulu ya, Ada data, ada transform, ada visualize, ada model, ada var, ada supervise, ada text mining. Kalau tempat kalian kemungkinan besar text miningnya belum ada. Kalau setelah nanti install, caranya gimana supaya ada? Masuk ke option, terus add-ons, ya. Masuk ke option add-ons, cari di sini yang ada teksnya. Teksnya diklik terus install. Kalau baru install, banyak banget ya, kalian lihat. Jadi add-onnya macam-macam di sini. Bahkan untuk image pun bisa, foto pun bisa. Ya, dianalisis. Tapi kan yang kita nggak banyak-banyak. Nah, biasanya kalau tempat kalian text miningnya belum ada karena baru. Ya, nah kalau mau ya caranya tambah. Nanti ada tambah sini kalau saya klik. Nah itu klik ya, ininya diklik, itu muncul menu-menunya. Udah ya. Sekarang lihat nih caranya. Pertama kali rule-nya jelas. Kalau mau bikin penguapan ini seperti SPSS. Pertama kali masuk ke data. Masuk data, kenapa? Semua yang mau kita olah harus ada datanya. Datanya boleh CSV, boleh Excel, terserah. Ya lihat nih, saya klik filenya. Ini boleh diklik 2 kali, boleh klik, itu boleh juga. Ya, klik 2 kali. Terus habis itu masukkan. Ya, tuh jalan. Nah, udah ayo sekarang bareng. Punya saya masih nonton video. Di mana? Nanti jadi kamu.
Oh tunggu, kadang-kadang lama. Agak lama mungkin. Agak salah. Kadang-kadang enggak, kadang-kadang lama. Tadi saya buka itu HTML aplikasi dulu, terus saya tinggal lama. Oh enggak, ini baru kan enggak, masih download. Ini kadang-kadang nyesuaikan, kadang-kadang lama. Kadang-kadang lama. Apa-apa, kita coba lagi ya. Ini katanya kan dari tahun pertama kan dari saya sendiri ya. Jadi saya data printnya kan. Loh, semua kalian data print. Semua kalian data print. Jadi saya cuma Pas saya sebelumnya. Hah? Apa? Lu gak ada hubungannya. Pas itu pokoknya kalian ikut gak ada hubungannya sama skripsi kalian. Gak ada hubungannya ya terus gimana lagi kan keperluannya begitu. Gak ada hubungannya itu. Sudah ikutin aja. Mau ditaruh di prima atau sudah gak ada masalah. Enggak ada. Data primer itu apa sih? Tapi Apa sih data primer? katanya dari sumber pertama. kita yang nyari sendiri. Apa maksudnya sebelum pertama? Ya tadi saya Enggak, itu yang dibilang Nickel. Data yang kalian cari sendiri. Bapak kan saya download. Jadi data itu, ya data itu kalian teliti karena ada keperluan sendiri terus penggolongannya itu data yang kalian itu namanya data primer. Itu data primer. Wawancara bisa. Datanya kita yang gather sendiri, kita yang cari. Itu juga. Pokoknya kalian semuanya keperluan kalian itu udah istilah dari data primer. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya dari kita skripsi ada datanya, tapi kita sertifikasi sendiri. Apanya? Enggak apa-apa, enggak ada hubungannya. Jadi saya ini analisis datanya deskriptif. Kuantitatif. Kuantitas deskriptif. Kalau sudah kita ngomong machine learning, itu datanya sebenarnya masuk kategori kuantitatif. Ya, walaupun salah itu di situ. Oke. Nah, lihat nih. File cycling. Ayo, biar tahu machine learning, biar tahu orange. Ya, file. Nah, udah masuk ke sini. Terus diapakan? Ini file ini bisa diklik. Ini namanya widget. Jadi harus bisa widget, ya widget. Ini klik dua kali. Nah, diklik dua kali. Terus di sini ada seperti biasa kita file. Nah, misalnya apa file yang mau saya open? Saya cari data ya. Nah, segini aja saya kirim aja biar enak ke saya kirim ke kalian aja. Saya ambil kalian. Data saya langsung boleh. Boleh, boleh. Boleh. Nah, saya ambilnya di gambar. Saya lupa ini kok orange kok Pak bisa. Tuh, lihat nigel. Itu otomatis saya reload ya. Itu otomatis nih, perhatikan. Dia akan membaca file yang ini bentar ya. Saya coba file yang ini ya. File yang saya upload tadi itu adalah file yang ini. Nah, file yang saya upload saya bikin lagi satu sheet. Saya data, kemudian konteks SV. Saya ambil yang data ini datanya. Import. Nah ini yang biar gampang. Cuman sentimennya atau kategori boleh ya Nikolin mau nulis sentimen kategori terserah positif, negatif, netral misalnya. Ya, oke, go. Nah ini dia. Ini kalau kalian lihat ada 3 kelompok nih, 1, 2, 3. Ya, udah ya. Ini datanya. Nah lihat nih, sentimennya ada positif, negatif, ada netral. Ini tulisannya. Ini bisa dari Instagram, dari YouTube, dari Twitter, dari Facebook, dari macam-macam. Bisa dari postnya, bisa dari foto, bisa dari video. Kata-katanya download, ya, download. Atau dari komentarnya di online shop. Nah, sekarang lihat. Data ini saya klik 2 kali widgetnya, terus ini ada datanya tadi. Lihat tuh, otomatis akan muncul di sini. Ya. Nah, karena yang dibutuhkan datanya cuma ada 2 jenis, sentimen sama teks ini, ya sentimen sama teks, maka yang ininya, role-nya, kalau kalian nggak perlu, tinggal di skip. Skip itu artinya nggak dipakai. Ya, nah, kalau sudah mulai, Oh nggak usah dipilih lagi. nggak usah, ya ini aja
tipe sentimennya kategori. Kategori itu berarti kelasnya ada misalnya tadi baik, jelek, kemudian netral, atau kategori kategori misalnya ini laporan atau dan seterusnya gitu. Saya boleh. Silakan ya. Saya yang ekspor itu ini kategori code. Oh kategori itu. Nanti kamu tunjukin dulu nanti dulu ketika makan. Kalau seperti ini kadang-kadang apa namanya legal yang diambil nanti datanya sama aja, jadi nggak semuanya harus diambil kategorinya ya. Seperti ini misalnya kadang-kadang kategorinya bisa banyak. Terus siapa kan ya di skip aja, ya di skip aja. Kalau banyak yang diperlukan aja, ya feature. Kalau nggak namanya feature. Feature tuh mesti juga. Oh enggak, ada feature itu bukan skip. Feature itu feature itu sesuatu yang akan kita apa namanya kita justru itu yang akan kita gunakan untuk menentukan apakah dia termasuk apa. Ya. Nah, ini feature, oke? Sudah apa? Nih, lihat, ini apa datanya? Ini di dalam data ini. Ya, di data ini ada namanya, ini contoh, ini nunjukin, ini juga bisa diklik. Nah, terus ini kalau ada ini kan dua sisi nih, garis putus. Nah ini bisa dibuka. Ini. Kalau kalian nggak suka, ya tinggal diam. Jadi ini sambil di drag terus dihubungkan. Itu tuh. Lihat di dalam. Oh ini datanya. Dah. Nah, tapi untuk kepentingan text mining ada yang namanya proses corpus. Ya, nanti kalian baca di file ini udah saya jelasin apa yang namanya corpus. Nanti kalian baca. Ya, ini tadi udah saya kirim. Nanti pelajari itu. Nah, tuh, lihat ini urutannya. Ini juga ada contohnya di sini. Nah, ini corpus. File terus corpus. Terus nanti corpus ada preprocess text. Nah, oke, saya lihat tunjukin lagi. File, kalian cari corpus. Corpus ada di mana? Corpus itu ada dalam komponent text mining. Terus diklik corpus. Ini bisa digeser-geser. Terus filenya dibuka ke corpus. Korpus itu kata kalimat itu nanti diatur supaya ada strukturnya, ada pembagiannya. Jadi misalnya kalau kamu kasih kalimat, ya kalau kalimat nanti begitu ada titik, nah satu kalimat itu berarti batasnya ada titik. Itu namanya korpus. Ya, alternatifnya caranya gini. Dari sini diklik, ya. Dari situ diklik. Anggun udah install Orange. Oke, ya sekalian. Nyalain dulu. Ini kalian bisa ketik di corpus. Nah, corpus. Apa yang dilakukan di corpus? Lihat nih, ya. Teksnya akan diubah. Nah, dia udah pintar kalau langsung nyalain dulu, nyalakan dulu. Nah, nanti kalian akan lihat bahwa yang kalian gunakan harus, kalau misalnya, nah ini lain. Kalau kalian pakai bahasa asing beda lagi. Jadi text mining itu merupakan cara untuk mengetahui atau mencari insight atau knowledge di sebuah teks memakai bahasa tertentu. Kalau misalnya momennya Dihapus. Wah, itu lebih susah lagi kalau digabung. Terpaksa kalian pakai dua korpus, wah tapi itu bermasalah, tidak direkomendasikan kalian. berarti datanya kalau misalnya ada yang Dihapus. Padahal orang Indonesia kan, nah makanya, nah itu harus ditulis. Di apa namanya di dalam bab 1. Karena dianggap begini orang Indonesia atau misalnya YouTuber Indonesia atau akun Instagramnya orang Indonesia, secara umum masih pakai bahasa Indonesia. Yang bahasa lain, nah itu diperjelas di bab 1. Bahwa nanti teks yang dianalisis adalah
Tapi kalau yang penelitian saya itu nggak perlu text mining ya. Enggak, kamu nggak tes ini. Tadi Instagram bandingin. Nah, kalau kamu bandingin soalnya caranya nanti gini, satu post itu, misalnya satu post yang like berapa, tapi kamu harus tahu datanya. Cek, misalnya satu akun punya 20 post ya, satu postnya itu kan gini, inputnya berapa, outputnya berapa, yang like berapa, itu nanti dihitung komposisi. Tapi banyak yang likes-nya sekarang. Ya jangan cari yang behind. Itu yang ditulis. Itu yang ditulis. Jadi saya untuk membandingkan account-nya itu cari di account yang tidak. Nah, Sama kan ini saya bandingin account Instagram. Saya udah ketemu banyak sih. Itu saya bandingin ke 3 sampai 5 atau 2 mungkin lebih banyak. Kan kamu membandingkannya itu apa yang tujuan, apa yang mau kamu teliti sebetulnya itu lebih penting. Pokoknya kalau kalian mau bikin skripsi, apalagi ada kaitannya dengan digital marketing, kalian harus tahu dulu apa sih yang mau kalian lakukan. Kalian mau ngomong ke orang nggak? Kalau bikin video jangan lama-lama. Bikin video 40 detik, paling orang nggak mau lihat. Kalau kalian, apa sih yang kalian cari? Yang saya cari itu like, yang saya cari itu viewer, yang mau saya cari itu misalnya komen. Interaksinya apa yang kalian cari? Pak, Itu sudah masuk. Sudah. Itu dulu ya. Bab 1 isinya begitu. Jadi kalian harus mendapatkan masalah apa yang ingin kalian cari. Misalnya dari segi digital marketing, saya ingin tahu sebetulnya kalau saya nanti pakai sebuah video, bikin sebuah video reels, kemudian durasinya 4 mana lebih bagus ya, 40 detik atau 30 detik. Terus saya lebih pakai audio A atau audio B. Jangan ngomong audionya. Audio itu aslinya durasinya berapa? Kemudian audio itu yang udah pakai berapa orang? Berapa post? Nah itu angka-angka itu dimasukin semua. Ingat, hari ini kita nggak bisa menilai bagus enggak. IG, YouTube, Facebook, apapun itu yang ngomong like atau tidak itu ujung-ujungnya nanti dipengaruhi oleh algoritma. Begitu orang banyak like, nah itu akan dimunculkan. Kalau YouTube-nya sendiri nggak ngerti bagus nggak ngerti. YouTube kan dia mesin, gimana dia tahu konten ini bagus atau tidak? Interaksinya akan dinilai seperti ini. Nah itu dia. Nah kita mencoba menduga-duga. Makanya kalian harus berkali kali. Oke, balik ya. Aku nanti saya udah kirim apa itu text mining segala macam ke mereka bertiga. Nanti biar kalau mau diambil dari situ. Nah, oke, udah masuk OS dulu. Ya. Kalau kalian mau pakai text mining kayak Nigel dengan Nicole harus masuk ke biasanya gini ya. Kalau kamu ini ada text mining. Text mining ada nggak? Ada. Oh, ada. Sudah ada di situ? Sudah, Pak. Udah ya. Nah, berarti dia udah option, udah add on. Diambil yang teks. Oke. Ini lama ya, Pak? Lemot. Ya, udah. Sekarang masuk ke data. Klik ini untuk data, harus ada data. Jelaskan nanti di bab 3. Data yang kalian pakai data Excel atau data CSV. Bukan sama ya Pak, sama CSV. Sama loh. CSV bisa diubah jadi data Excel. Yang satu kan belum terstruktur. Kalau CSV kan dibandingkan oleh komando. Karena nanti kita yang gini kan. Kalau kamu CSV kan bentuknya gini. Ini CSV. Oh, jadi kalau data saya inputkan secara kan data saya kayak Instagram tadi kan saya input manual kan di Excel. Itu nanti di Kalau di Excel kan bisa langsung diubah jadi di convert. Nah ini kan bisa tiba-tiba. Oh tunggu dulu. Data, terus from text. Ini contoh ya. Ini lihat nih. Data ini kan sebetulnya gini. Data ini aslinya ini. Ini.
from text ya, jadi masukkan ke data, terus from text, terus habis itu cari yang CSV yang tadi itu filenya namanya apa ya? 13 CSV. Nah ini kan CSV ini itu ada tulisannya comma separated value yang bentuknya seperti ini. Sekarang kalau saya dengan posisi saya convert, apa yang terjadi? Nah bentuknya otomatis seperti itu. Bukan di copy tablet, ini jadi sini. Nah ini harus kalian tulis di apa namanya, di deskripsi, karena yang kalian download dari komentar, review itu file teks, tidak terstruktur, hanya file teks yang dibagi oleh, yang dipisahkan oleh koma, makanya namanya CSV, comma separated value. Supaya ada strukturnya dimasukkan ke Excel, walaupun Orange bisa langsung baca CSV. Udah? Nah, sekarang kita masuk ke Orange. Ini namanya widget. Widget pertamanya pasti ada file. Terus diklik 2 kali. Widget ini diklik 2 kali. Filenya apa? Diklik file. Kalian bisa pakai CSV, pakai Excel bisa. Nah, kebetulan ini filenya udah open, terus di load. Nanti akan muncul informasi filenya. Dan muncul informasi filenya seperti ini. Kalau sudah, yang nggak diperlukan, siapa? Tempat kalian mungkin ada 4, 5, 6. Pakai hanya yang diperlukan. Yang nggak diperlukan tinggal di skip. Ya, yang nggak diperlukan tinggal di skip. Nah, ini seperti ini. Oh, sudah dia langsung mendeteksi. Ini ada 3 kategori, ini punya umum, ada negatif, netral, sama positif. Kalau sudah, apply. Kalau kalian ingin lihat apa betul sih datanya, klik lagi di bagian data ini ya. Klik, ini ada data lagi. Nah, ya. Kalian mau dengan cara diklik ya boleh, klik begitu. Tapi ini bisa di drag, bisa pindah-pindah. Terus, nah ini input itu output. Ini inputnya nggak ada, yang ada cuma output. Berarti kalau gitu kita nggak bisa hubungan ke kiri, saya ke kanan. Nah ini diklik. Apa hasilnya? Apa sih data ini isinya? Oh ini datanya. Gampang toh? Cuman geser-geser gitu. Nah terus apa? Nah ini kan tulisannya kalau kita lihat ya, tulisannya akhirnya bisa nabung 1 juta bulan ini, dan seterusnya. Sudah tahu? Nah ini diapakan? Ini belum terstruktur. Kenapa belum terstruktur? Lihat ya. Ada yang pakai tanda seperti ini. Nah ini harus dibersihkan dulu nanti. Ya, bersihkan. Nah, sekarang kita saya pakai ini yang mana? Yang text mining. text mining. Oke. Oke. Nah, sekarang ini kalimat yang ada di sini harus kita ubah dulu menjadi kalimat terstruktur. Namanya korpus. Kalimat terstruktur dalam bahasa tertentu. Dalam hal ini bahasa Indonesia. Itu adanya di mana? Ya, ini sebenarnya nggak harus tutup. Saya tutup biar kelihatan. Adanya di text mining. Ini korpus. Ada teks ini Harus di-add dulu. oh ya, Yang tadi itu, ya, korpus. Lihat biar rapi, korpusnya taruh di sini. Boleh di sini boleh. Ada yang tulisnya begini, ada yang bikinnya begini, ada yang begitu, ya. Kalau saya nggak suka, saya lebih suka korpusnya saya taruh di, ya tuh bisa dikonek-konek gini, tuh ya. Nah ini bisa. Daripada berhubungan dengan table, karena saya nanti ingin tahu data tabel ini bisa saya gunakan untuk yang lain, ya. Misalnya untuk saya bikin scatterplot, nah bisa begitu. Ini saya hapuskan. Oke, korpus taruh. Seperti biasa, ini diklik, nah kita harus tahu. Ini namanya channelnya. Ya, ini bisa diklik nih. Kalau ini diputus, hilang garisnya. Kalau ini munculin lagi gitu. Ya. Sekarang lihat, apa isinya korpus? Standar buat kalian. Pilih ya, variabelnya teks. Teks itu yang tadi ada di sini.
komentar, komen. Lihat ya, saya komen, terus di save. Ya, saya save. Kalau masuk ke sini, dia masih teks, berarti belum kita ambil caranya gimana itu? Sebentar. Ini sebentar, mana tadi? Oke, ini belum saya save. Ya, saya ubah dulu. Mana filenya? Oh, ini teks. Saya ubah menjadi comment. Gitu ya. Saya save dulu. Sekarang kita lihat. Masuk ke file. Kita di file ini CSV itu. Yuk. Ngerti ya? Ini yang salah. Misalnya negatif, neutral, ini pokoknya ini di save ya, ini harus diganti. Kalau misalnya ini saya ganti menjadi nomor, ini jadi nomor. Enter. Jangan lupa di Ctrl S, di save dulu. Loh, kalau kita lihat ini belum ganti, masih ID. Dia apa kan? Ya di reload file atau dipanggil lagi filenya, reload sudah open reload. Oh, ini belum saya ganti. Ini kan filenya ya. Oke, reload. Dan sekarang kita masuk ke sini. Corpus. Yang di otak-atik apa? Yang di otak-atik variabelnya adalah komen. Dan bahasa Indonesia, jangan lupa. Udah selesai. Nah, kalau kalian mau cek, ya cek. Boleh nggak ini ke tabel? Ya boleh, tapi buat apa? Data tabel lagi. Nah, ini pasti sama dengan yang tadi. Boleh bebas ya, boleh. Tapi nggak perlu tinggal detail. Nah, kita sudah punya kalimat. Kalimat yang ada di tabel ini sudah dipahami sebagai tulisan dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita pre-processing dulu. Ya, pre-processing dulu. Caranya gimana? Nah, di sini ada widget pre-process. Anggonik Colin sama Glenn ini tadi semua ada di file PPT. Pak, Scopus gimana? Ini ada file PPT. Ya, ini ada semua. Dari prosesnya ada di PPT. Semua ada, lengkap. Ya, semua ada di preproses ini text mining. Ya, nanti kalian baca. Oh, ini preproses. Jadi lihat nih urutannya saya tulis. Ya, mulai dari file, kemudian habis itu masukkan ke korpus, korpusnya bahasa Indonesia, terus habis itu preproses. Kenapa preprosesnya harus ditulis apa namanya Glenn? Preproses untuk klasifikasi ada sendiri. Nah, khusus untuk apa namanya? Untuk Nigon dengan Nicolin dan Anggun. Kalimat yang kita pakai itu nggak bisa serta-merta dianalisis. Nanti harus dipecah-pecah dulu. Namanya tokenisasi. Karena ada kata yang sifatnya khusus, ada yang kata sifatnya umum. Ya, ada tokenisasi. Terus diubah dulu jadi huruf kecil dulu. Itu namanya lowering case. Ya, lower case dan seterusnya. Nah, kita masuk ke sini. Ini lihat caranya. Ya, ini saya close dulu. Nah, saya close. Ya. Nah, ini lihat. Semua ada di text mining. Text mining, kemudian preproses. Dari korpus masukkan ke preproses. Klik 2 kali. Wow, preprosesnya macam-macam. Standar. Lihat ya, ini ada kotak-kotak. Kalau kalian perhatikan ini ada transformasi, ada tokenisasi, ada filtering. Nah, ini pilihannya prosesornya, alatnya sebelah kiri. Kalau ini kalian klik akan muncul sebelah kanan. Kalian klik di sebelah kiri dia akan muncul di kanan. Tapi biasanya, ini pun pakai dia udah belajar. Begitu pakai transformasi yang pertama pasti yang pertama kali preproses supaya nanti sendiri olah pasti transformasi. Nah, ini harus ditulis semua di buku kalian. Apa
besar akan diubah huruf kecil. Nih coba lihat ya. Kalau ini saya klik, berarti saya nggak lakukan. Lihat di sini ada preview. Akhirnya nabung, hanya masuk. Ya. Kalau ini saya klik, hilang nih. Yang akhirnya hilang. Yang ada huruf besarnya. Ya. Sekarang lihat. Remove action. Langsung hilang satu aksen. kata ya Pak? Apa? Langsung hilang satu kata. Langsung hilang. Tapi nanti kenyataannya akan kita lihat ya apakah akan. Nah itu nanti ada macam-macam caranya ya. Remove as accent. Kalau ada tanda petik itu hilang. Itu caranya bersihin. Makanya salah satu caranya yang penting ya. Kalau kalian mau lebih bagus lagi, file aslinya harus kalian rapiin dulu. Apalagi punya Nicole ada icon. Orang kalau komen di apa namanya marketplace di online shop kan kadang ngasih icon, oke, kasih bunga, emoticon segala macam, bersihin dulu. Itu yang paling melelahkan. Bersihin manual. Manual. Itulah yang mahal sebetulnya di dunia machine learning. Karena kalian harus ingat prinsipnya di garbage in garbage out, yang kalian masukin sampah keluarnya sampah. Bersihin dulu. Udah. Nah, ayo, misalnya pas HTML, kadang-kadang kalau datanya, nah ini ya, kadang-kadang di beberapa misalnya di YouTube atau apa tuh dia komen sambil masukin website. Nah, dalam website itu kadang-kadang ada kalimat tertentu. Kalimat itu dibatasi misalnya oleh tanda lebih kecil, lebih besar, lebih besar, lebih kecil, kayak siku. Nah, yang diambil hanya katanya. Itu namanya parsing. Katanya kok. Karena kalau nggak begitu nanti berikut. Nah ini langsung diklik parse HTML ini. Ya, itu kalian lihat. Oke, sekarang lihat nih. Yang penting standar ini langsung kalian klik semua. Supaya semuanya diubah jadi huruf kecil. Ya. Kedua, tokenisasi. Apa tokenisasi? So terjadi sama Pak. Gak mungkin enggak. Ini standarnya kan. Tokenisasi itu pembagian kalimat, pembagian paragraf dibagi menjadi kalimat atau dibagi menjadi kata, jadi bagian lebih kecil, jadi frase. Nah, ya lihat nih, biar kalian tahu bedanya. Kalau ada kalimat panjang, saya dasarnya sentence, lihat satu kalimat dipakai semua. Ini sudah dikecilin, akhirnya nggak hilang. Ya, satu kalimat. Yang di sini otomatis. Justru enaknya kan di situ. Nah, itu kalau begitu ya. Nah, kalau kalian misalnya pakai Word, jadinya seperti ini. Kalian nggak belajar secara khusus. Saya hanya minta lakukan aja yang regular expression. Pakai aja yang ini, reg expression ini. Pokoknya ada Word / W plus itu diambil. Otomatis nabung semua akan satu pun dipakai itu sebagai kalimat, sebagai kata. Ya, jadi ini standar. Saya juga udah tulis. Preprocessing yang standar ngapain aja? Udah ya. Nanti ada semua di sini. Nah, sekarang nanti kalian harus baca. Nah, ini terutama yang text mining. Kalian harus kenal namanya lematisasi sama stemming. Tapi biasanya ini bahasa Inggris. Ya, ini contoh. Ini contohnya stemming. Membeli itu nanti potong jadi beli. Pembelian jadi beli. Ya, terbeli jadi beli. Dia cari kata dasar yang paling valid. Itu stemming. Lematisasi lain. Ya, lematisasi lain. Tuh lihat ya. Ini berjalan jadi jalan, berjalan jadi jalan. Ini kalau bahasa Inggris easily jadi easy. Pakai i, bukan i, itu nggak salah. Usaha begitu. Kenapa? Ya, itu tekniknya. Tekniknya begitu. Oh, dia kan berdasarkan dasarnya ya? Dia akan yang paling mudah
paling gampang untuk dibagi. Tekniknya begitu pengenalan katanya. Sebut salah tapi Tetap keluar. Loh Pak, tapi kalau misalkan kan orang-orang kalau komentar itu sukanya pakai disingkat-singkat gitu loh Pak. Misalnya yang itu YG gitu. Nah terus kita Nah ini dia kan tahu, makanya itu tergantung kamusnya. Makanya ada yang namanya tingkat kecerdasan dari model nanti. Nah itu yang harus dicek. Itu yang makanya perlu belajarnya di situ Anggun. Lihat, ini kalau saya tadi ini yang pakai tulis kira-kira algoritmanya gimana? Dia pakai Python loh. Itu dengan ini. Kata-katanya bos, munculnya tetap bed. Sama, diambil kata dasarnya. Duh, kenapa yang runner tetap jadi runner, nggak jadi run? Karena itu sebagai kata utuh, karena itu kata benda. Udah utuh. Kalau ini paling cepat, walaupun dia ngomongnya runner, dia ambil kata dasarnya run. Kata yang paling di huruf demi huruf di begitu ketemu run, selesai. Mana gua bibitnya? Stereo atau lematisasi? Ini. Oh, wah, ini yang jauh lebih pintar, lematisasi jauh lebih pintar. Lebih susah kan? Oh, maksud saya yang sebelumnya lebih gampang. Oh iya, yang pertama lebih gampang, lebih cepat. Nah itu pengaruhnya ke program nanti. Tapi kalau kalian kan programnya masih kecil, datanya hanya berapa? Tapi kalau datanya kayak Tokopedia, makanya kenapa investasinya sampai miliaran? Dia pakai yang kayak gini. Oh cepet, cepet ya, wah nggak main-main. Makanya komputernya panas banget. Kalau kita sih nggak terasa, tapi nggak usah. Karena tadi bilang nyalain orange itu udah capek kan? Komputernya udah lama tuh. Tuh. Gitu ya. Dah, lihat nih. Nah, sekarang kalau sudah, nah tokenisasi yang penting ini. Berproses. Filtering, stopwordnya Indonesia. Ya, ini yang paling penting, stopword Indonesia. Udah ya. Standar, yang lain kalian cari ChatGPT, cari di Gemini. Mana yang dia bisa lebih bagus misalnya. Standar untuk kalian, standar ini terisi semua, tokenisasi cukup yang pakai reguler, terus stopword Indonesia. Standar itu. Kalau kalian mau tambahin lagi, tambahin post-tagger, ya. Post-tagger, nah dia nggak salah tokenisasi filter, post-tagnya ada di bawah. Sorry, saya ambil. Oh normalisasi misalnya. Nah ada kemungkinan nanti kalau kayak si Glenn pakai normalisasi, ya ada pakai normalisasi, ada kemungkinan pakai normalisasi. Nah, normalisasi. Ada kemungkinan datamu pakai normalisasi. Contohnya gini. Ada data tahunan, ngomongnya tahun 1900 atau tahun 2900 sampai sekian, itu kan tahunan gitu ya. Tahu-tahu ngomong penambahan jumlah penduduk itu 0,0 sekian persen. Bayangkan, pertambahannya 0,01, yang ini angkanya ribuan, kan scale-nya beda, jauh banget. Nah, yang 0,1 ini dibikin dari 0 sampai seolah-olah maksimalnya 1, yang tahun itu juga seolah maksimalnya 1. Jadi apple to apple. Bahasa Inggris ya, kita ambil bahasa Inggris dulu. Temperatur tertinggi badan berapa? Manusia. Temperatur badan manusia tertinggi berapa? Secara umum 36 sampai 30. Ya. Sekarang kira-kira umurnya manusia dalam hari itu antara berapa sampai berapa? Hari. Kalikan 0 kali 60. 0 kali 365 kalikan 60. Nol sampai
60 kali 325. 26,2. Bisa nggak banyak sih. Kalau kalian bikin tiang 36 sampai 40 itu segini. Kalau ini mungkin tingginya agak berat. Ini taruhlah misalnya 0 sampai 2026. Lihat, kalian mau bandingkan ini, nah ini tuh susah. Ini bergerak 1 derajat, 1 derajat ini distance-nya cuma 4 derajat. Ini distance jaraknya 26 mili. Terus caranya gimana? Dinormalin. 36 itu sama dengan 0, 40 itu sama dengan 1. Ya, yang ini sama. Ini dinormalin jadi 0, yang itu jadi 1. Bedanya satunya ini sama dengan itu, 0-nya sama. Yang ini satunya ini sama. Tapi angkanya sekarang jadi sebanding. Enak bandinginnya. Dengan persentase sama-sama persen dong. Persen dengan persen kan sama. Nah ini namanya normalisasi. Normalisasi diperlukan kalau data yang mau kita hubungkan perbedaannya jauh. Paham? Oke, ya nanti. Ya, karena masuk sini. Ya, masuk preproses. Balik saya juga belajar sini. Setelah preproses diapain? Ya. Kita bisa, nih nanti kalian lihat ya, di sini ada yang namanya lemmatization. Saya pakai rekomendasi apa ya? Lemmatization kayaknya saya nggak. Oh ini ada lemmatization. Kalau kalian cari, ya kalau kalian mau pakai misalnya, saya pakai yang stemming namanya, ya, order stemmer. Saya pakai yang paling sederhana. Kita coba tadi. Nah ini sudah otomatis dipilih. Sudah. Nah sekarang sama, saya juga udah jelasin. Kalau ini sudah selesai, masuk ke back of word. Ini aja sudah jadi text mining. Back of word. Back of word itu mencari kata yang paling banyak. Ya, back of word. Caranya gimana? Nih, masuk ke sini. Klik kanan. Cari back of word paling atas. Atau caranya cari aja di text mining, ya. Text mining cari back of word. Nah ini ya. Boleh caranya bebas. Dihubungkan. Klik 2 kali. Nah ini isinya. Apa yang mau kalian cantumkan? Banyaknya kata tadi dimunculkan dalam kumpulan data kalian. Misalnya kalau jumlah datanya pakai count. Kalau ngomongnya binary 01 pakai binary dan seterusnya. Pak munculkannya gimana? Ya, tinggal lihat lagi di sini. Ya, tinggal lihat di sini harusnya ada namanya word cloud. Ya, ini juga udah saya tulis. Buat apa? Nah, udah saya tulis. Hanya deh. Oh, enggak ada ya saya tulis. Kayaknya nggak ada, nggak ada, saya kasih di kelas. Makanya kalau ini berarti yang diajarin semua dari BPT. nah, yang seperti backward, yang word cloud ini nggak ada. Karena kalau saya lihat mahasiswa kalau dikasih semua di BPT terus nggak ngelakuin apa. Ya, nah makanya ini lihat nih. Ya, tapi ini contoh. Back of word ini kan hanya tampilannya kayak apa? Klik kanan. Ya, terus cari word cloud. Word cloud bisa juga lewat di sini. Cari di sini word cloud. Ada nggak word cloud? Nah ini dia word cloud. Nah, di situ dihubungkan. Lihat ya, ini teks tabelnya. Sekarang setelah kita atur apa kata-katanya. Oh ini juga pakai. Sama situ. Saya pakai. Saya nggak mungkin pakai sebanyak itu. Saya pakai. Loh, kamu pakai ini semua? Oh nggak mungkin gitu. Iya pakainya itu semua. Nicolin, kalau kamu praktekin ini nggak sampai 2 menit, percaya nggak? Ini kan karena saya jelasin, nggak sampai 2 menit. Bukan 5 menit, enggak 2 menit. Maksudnya di tes ini kan ada ini, Pak, ada korpus, ada iman dokumen.
pakai program ini nih Colin, zamannya Pak Juan dulu kuliah, bikin programnya ini nggak bisa 3 bulan. 3 bulan untuk nanti kalian lihat, kalian run, waktu kalian save open, itu Python. Belum tentu kalian 3 bulan bisa bikin. Pakai ini cuma 2 menit. Serius 2 menit. Pokoknya kalian. Tapi visualisasi word cloud ini penting kan? Penting banget. Ayo, buat apa itu? Karena yang paling populer nanti akan kelihatan nih. Apa artinya warna-warnanya? Penting banget itu. Yang ungu itu maknanya apa? Nah, itu yang harus kalian pelajari tuh. Itu yang dipelajari. Nah, apa? Mau sentimen analisis? Enak sentimen analisis. Ini jadi saya berani. Nah, itu benar, boleh. Gitu loh, gampang. Lebih gampang sentimen analisis atau yang seperti punya saya? Oh, itu gampang inilah sentimen analisis. Kan punya saya angka-angka, Mas. Intinya pokoknya kalian kerjakan itu gampang. Cuma karena kalian nggak ngerti, saya beritahu ini jauh lebih gampang daripada kalian bikin kuesioner segala macam. Yang nanti kalian ujung-ujungnya kalian bikin. Kuesioner itu pasti ujung-ujungnya kalian minta kawan kalian untuk isi atau kalian sendiri yang isi, hasilnya nggak jelas, pokoknya jadi sarjana dan nggak dipakai itu untuk waktu kerja. Kalau ini kalian akan pakai. Kalian mau jadi digital marketer macam-macam dipakai. Udah, lihat nih, udah tahu? Nih, tinggal kalian atur. Nah, tampilannya keren. Ini bisa diatur semua. Apa artinya? Baca ya, apa artinya bobot ini? Kok bobotnya ada 0,23? Oh, ini sama nih, oh, sejajar. Ada yang paling kecil. Oh, ini apa ya? Hah? Cari sendiri ChatGPT. Kita bukan kuliah. Kalau kayak gitu ya cuma gitu ya. Enak aja dimasuk. Udah mau lulus ntar lagi kawin loh kali ini. Masa tanya aja semua ya. Ayo, nih, backover, lihat lagi, backover. Pak, kalau ganti battery, dicek. Apa bedanya nanti? Dicek lagi. Kalau nomornya Pak nggak mau, ya, ini namanya backover. Ini buat pulang. Tapi itu sebetulnya itu hanya bagian dari visualisasi data. Nah, sekarang lihat, balik. Diapakan sekarang? Oke, sudah selesai. Kita akan coba melakukan. Nah, lihat. Prinsip dari text mining, machine learning itu ada proses training namanya dan ada proses tes. Ya, kita ini sebetulnya sedang menyusun apakah nanti kalau ada lagi data yang baru itu ternyata akurat apa tidak kita ubah, treatmentnya betul apa tidak, ya. Nah, kalian akan masukkan dulu ke set di sini untuk khusus untuk sentimen analisis. Ya. Backover ada namanya select column, ya. Ada select column nanti. Nih, ini kalau nggak perlu bisa kalian hapus, nggak ada masalah. Saya ambil di sini. Ya, dan select column. Kalau gitu nanti supaya nanti persamaannya bagus. Terus siapa kali 2 kali? Udah terpilih targetnya adalah sentimen. Karena kita ingin menentukan apakah dia termasuk positif, negatif dan seterusnya. Dia senang apa enggak? Dia oh ini kritiknya tentang produknya, oh kritiknya tentang pengirimannya, oh kritiknya tentang pengemasannya, oh kritiknya tentang kontennya, oh kritiknya tentang apanya, kan bisa kita lihat itu penggolongannya. Ini yang targetnya sentimen. Ya, yang ini otomatis dia akan ambil dari feature. Feature-nya apa? Dulu feature. Kalau ini nggak perlu di skip. Belum saya skip. Ya, oke, apply. Otomatis dia akan berubah feature-nya. Ya. Angkanya berubah sekarang. Udah ya? Saya ulang ya. Kalau tadi ini enggak kalian, ya ini kan 111 nih, 111 feature. Kalau ini tadi filenya, ini enggak saya skip, tetap jadi feature.
Udah deh. Masih dulu. Baca saja PPT saya. Gampang. Yang penting lagi di PPT itu nanti tulis di bab 2, bab 3 dan bab 4. Jadi misalkan apa itu saya mau pakai apa itu korpus gigi, saya taruh korpus, berarti saya screenshot korpusnya, saya jelasin. Oh enggak. Nanti yang kalian capture hanya seperti ini. Yang kalian capture di bawah. Saya Jangan itu sampai satu-satu sampai login juga dia. Ferdi itu nggak pakai orange. Login sampai dia. Ferdi itu nggak pakai orange. Itu hanya basicnya text mining. Makanya kasihan ini. Nah, saya nggak ada waktu untuk jelasin. Waktu itu dia belum belajar kayak orange atau rapid mining. Ya. Nah, kalau udah balik ke sini, lihat biar nanti bacanya jelas. Ayo, ini penting. Misalnya Nicolin, kemudian Glenn, terus habis itu Nicole punya 1000 data. 1000 data itu nggak semuanya dipakai untuk proses training. Jadi ceritanya AI itu komputer, oleh itu kita ajarin, kamu belajar supaya pintar, supaya kamu punya ilmu untuk nunjukin sesuatu. Untuk belajar itu perlu trainingnya berapa persen? 70%. Jadi itu rule-nya begitu, 70% untuk training. Makanya di sini saya tulis, ini rule-nya 70-30. Data yang kita punya 70% dipakai, bukan kita yang ngatur. Yang ngatur sudah langsung si OS. Caranya gimana? Tinggal kalian pakai data stapler, select kolom, klik ke kanan, atau kalau enggak ambil di sini. Nah ini yang tadi tanya si Nicolin ini ada data sampel di transform, ya data sampel. Terus dihubungkan bentar saya akan bikin dulu sana. Nah, ini data sampler. Dihubungkan di situ data sampler. Udah bikin aja 70-30 bisa di track. Tapi ambil standarnya 70%. Jadi kalau misalnya kalian punya 1000 data atau 100 data, 70 data untuk training, 30 untuk dites. Udah? Nah, sekarang lihat. Ini jangan ragu-ragu nih. Ini contoh saya punya berapa data di sini? Saya punya berapa data? Lihat ya. Saya punya berapa data ini? 20 data. Saya punya 20 data. Terus habis itu korpus. Di sini ada berapa data? 20 data. Diklik. Ini bisa diklik semua. Ya, klik 2 kali ini bisa diklik semua. Ya. Terus preproses. Hasilnya kayak apa? Oh, ini hasilnya. Ini hasilnya. Oke. Terus habis itu select kolom. Ini ada hasilnya. Ya, ini ada hasilnya semua. Data sampler. Nah, lihat 20, 14, sisa 6. Berarti yang dipakai 14. 6-nya sisa. 14 apa? 20-nya itu 14-nya apa? 14-nya apa? Ini datanya. Paham? Oke. Nah, data sampler. Siapa? Setelah data sampler dibagi diapakan? Nah, ini kita mulai bikin algoritmanya. Ya, algoritmanya untuk yang ini saya pakai yang naive Bayes. Naive Bayes itu teknik untuk text mining, untuk sentiment analysis yang paling cepat, paling enak. Cari lagi teorinya, di bab 2 harus ada. Naive Bayes itu apa? Bandingin dengan SVM, bandingin dengan logistic regression. Kalau kalian mau ngumpul paku, pakai palu, bukan pakai tali. Berarti harus tahu, oh ini saya punya palu, berarti saya ngumpulnya harus pakai. Saya punya paku, ngumpulnya pakai palu. Saya punya text mining, ngumpulnya pakai apa? Bikin modelnya pakai Naive Bayes. Mau Naive Bayes aja nggak pernah dengar, kan gawat. Nah, oke, itu misalnya gitu ya. Terus gimana caranya? Udah pakai Naive Bayes aja.
klik, matiin. Text mining di sini ada. Namebase ada nggak ya? Cari. Kalau nggak ada di sini, kalian bisa cari misalnya di model. Nah, di model. Tuh, ada semua. Mana namebase-nya? Nah, ini dia. Namebase. Terus diklik. Bikin namebase, sudah selesai. Ya, ini udah selesai. Tinggal kalian lihat. Nah, apa namebase itu saya jelasin juga. Udah. Cuma sekarang kita mau lihat hasilnya, kita evaluasi. Jadi bikin model tuh bagus enggaknya dievaluasi dari namebase, masukin ke sebelah kanan, careful test and score. Test and score. Ya, on-train data. Nah, kalau nggak muncul, nah ini kalian lihat datanya. Ya, ini dia. Namebase, oke. Nah, ini perhatikan. Ya, datanya ini kan hasil di train. Masih ada sisa data. Datanya itu kita gunakan untuk proses pengujian, untuk uji supaya kelihatan hasilnya bagus apa tidak. Karena itu harus kalian buka lagi dari sini, ya, test and score. Dari sini dikasih anak paralel misalnya. Nah, yang untuk latihan kalian klik ini 2 kali. Yang untuk latihan adalah sampel. Sisanya ini, sisanya yang remaining data itu untuk sana. Oke. Terus kita cek hasil. Nah, itu hasilnya. Ya, ini angkanya ideal, bagus banget. Dari langsung di sini. Oh. Ini enggak, ini angka untuk menguji. Jadi contohnya gini. Apakah kalau ada orang ngomong, bagus banget nih, nah, apakah itu berarti positif? Ternyata orang kalau ngomong sesuatu itu misalnya data ini, kalau BBM naik itu selalu negatif, ya. Kalau investasi saham ada istilah itu positif, tapi kita nggak tahu nanti bagaimana caranya. Nah, nanti akan kelihatan datanya dari sini. Udah sampai di sini dulu, kalian pelajari, ya. Untuk apa? Ini nanti bisa divisualisasikan juga, yang divisualisasikan. Nah, ini yang penting biar kalian tahu, ya. Contoh nih, ini kan hasilnya begini. Apa itu AUC? AUC itu kepanjangannya apa kira-kira? Ada yang pernah dengar? Ya, ada yang pernah dengar? Area under curve. Nah, harus tahu. Apa itu? Nah, ini hasilnya. Nih, ini bisa divisualisasikan lagi. Ini bisa divisualisasikan lagi. Lihat, ini ada namanya ROC. Loh, ya, ini ada maksudnya ini. Nah, ada maksudnya gitu. Grafiknya. Kalau ini saya taruh di sini, misalnya. Itu kita masukin juga. Oh iya. Saya tunjukin ya, yang saya kerjakan. Saya kerjain ini beneran di artinya ini. Saya taruh ini. Ini yang saya bikin. Ini pakai sekian ratus data. Ini datanya. Nah, ini datanya. Terus ini tabelnya. Ya. Terus ini saya bikin tree namanya. Ini hasilnya. Reviewer. Nah, nanti ini namanya ROC analisis. Ini saya bandingin antara IG, Facebook, Twitter dengan WA. Kalau saya bandingin
bintang 1 tapi dia seneng banget. Misalnya, oh produknya keren tapi kasih bintang 1, kan aneh. Nah gitu. Nah artinya apa? Dari sini kita bisa memprediksi ada kemungkinan orang salah. Nah itu dia masuk di confusion. Gitu ya. Nah ini lihat mosaic display kerennya. Bisa sama. Bisa seperti ini. Ini gampang ya. Tinggal contoh seperti ini. Saya mau punya mosaic ini bisa dipakai banyak hal. Word of cloud, saya ingin data misalnya bukan ini. Kita bikin misalnya data sampel mosaic display. Nah, ini bisa kalian lihat mosaic display bisa berdasarkan itu caranya ya. Jadi saya ulang, bentar. Hapus saja semuanya. Kalau punyanya si siapa? Punyanya Calvin. Nanti waktu dari ini bukannya base data sampler, kamu ambil ke masuk ke itu pesawatnya siapa? Saya Pak. Nah, kalau Calvin nanti masuk yang Kemarin mana ya? bentar, ini satu lagi. Masuk di model. Mana guys? Topik model. Kayaknya topik model. Topik model ini masuk. Oh ya Laten. Keluar langsung. Kamu mau. Nah, cuman itu yang kemarin. Kamu ngomong LDA harus tahu apa itu LDA. Karena di sini ada HDP. Itu juga dijelaskan juga tak Pak? Oh iya, harus biar ngerti. Berarti 3 itu. Oh enggak, satu aja yang kamu pakai. Lihat ya, kalau saya pakai seperti ini misalnya ingin bikin 10 kelas, dia muncul 10 kelas. Kata seluruh fundament EMA ini jadi satu. Kalau saya pakai Laten beda lagi, saya pakai hierarki beda lagi, macam-macam. Kalau pakai yang Laten itu ada hijau sama enggak ada ya? Enggak ada. Yang Oh, Laten ya. yang ada. Nah itu Nah. apa ya Pak? Artinya? Baca ya, apa itu artinya Laten, saya juga nggak paham semuanya. Kok warna merah sama hijau ya? Pasti ada sesuatu yang tersembunyi, berarti ada sesuatu kelompok Laten nggak, mestinya sesuatu yang nggak nampak ya. Jadi pada satu kelompok itu ada yang nggak jelas apapun. Ya. Sama itu Pak, kelihatannya tadi ada yang word apa gitu. Kalau ini Tanyakanlah langsung pada ChatGPT. Semua orang sekarang pakai ini, akan susah-susah. word cloud. Laten semantic indexing. Masih dalam hukum dengan kamu alas. Bapak langganan CDG Enggak, ini free. Yang still out. Membantu menghilangkan noise okupansi. Oh, Enggak. Cari di sini. Atau kalau saya lebih suka lagi pakai cloud. Saya
ulang. Jadi caranya selalu begitu ya. Mau kalian pakai apa aja. Pak Tikur, mau nanya, kalau tadi saya pakai LGA, terus pakai yang word cloud itu bisa tak? Ya bisa. Word cloud itu kan Kalau kan hanya untuk visualisasi. ya visualisasi yang kata-kata itu kan yang banyak. Hanya visualisasi aja. Ya. Katanya rencana mau pakai dua itu Pak, word cloud sama LGA itu. Buat foto hanya visualisasi. Nah, kalau yang contoh, saya ulang ya, lihat nih, biar cepat. Data selalu yang pertama, file. Ya, file ini contoh kalian mau ambil filenya apa terserah kalian yang mana. Ya, saya punya banyak data. Misalnya teks, kebetulan ini untuk teks analisis ya, teks mining. Saya ambil CSV tadi misalnya, data CSV. Data CSV-nya bentuknya, nah ini harus diperjelas. Saya hapus dulu. Saya buka Excel. Ya, saya buka Excel. File aslinya itu ini, CSV. File aslinya ini, text file. Saya kalau masukkan ke Excel, ya saya masukkan ke Excel, datanya, data, kemudian from text CSV. Terus saya ambil misalnya filenya data analitik tadi yang ini dia harus diimport, kemudian di-convert. Nah dia jadi seperti ini. Sudah loh. Kadang-kadang kalau kalian dari website bisa lebih banyak, ya. Sudah, datanya seperti ini. Kemudian masuklah ke Forest file, diklik 2 kali. Cari filenya, misalnya filenya tadi boleh CSV, boleh apa Excel, ini open, reload, ya reload. Nah ini muncul, yang nggak diperlukan di skip. Kalau perlu ya dimasukkan feature, ya saya skip nih. Berarti semuanya saya cuma punya 2 kolom, kategori sama teksnya. Teksnya ini komen. Ya, teksnya di komen. Kalau misalnya di sini kalian ganti, ya dia akan mesti otomatis dia akan berubah. Ya. Oke. Nah, seperti itu kalau sudah apply. Udah. Syarat text mining, teksnya karena teksnya sifatnya macam-macam, harus kita ubah supaya dia dikenali sebagai paragraf atau kalimat atau teks atau frase. Caranya kalian lakukan dulu text mining ini, masukkan korpusnya. Kadang-kadang kalau kalian baru download, baru install, text mining nggak ada, supaya muncul option nih, ya nanti option adds on, cari yang teks, diklik. Oh ini ada update nih, klik update, saya belum update. Ya, cancel. File dihubungkan dengan korpus. Korpus yang diklik hubungkan input dengan output dengan input. Kalau yang kalian otak-atik bahasa Indonesia, ya pastikan language-nya Indonesia. Pastikan kalian berhubungan dengan kamus yang dipakai, dictionary-nya. Text mining itu ngomong tentang bahasa tertentu, tulis di bab 1. Ya. Ini adalah variabel yang mau diotak-atik. Kalau dia munculnya cuma 1 karena tadi di sini cuma 1. Karena di sini cuma ada 1 variabel. Nih, kalau misalnya ada lagi bawah, dia bisa muncul lagi. Tapi karena cuma 1, ya sudah. Ya ini aja otomatis. Oke, ini datanya ada di sini. Oke, korpus. Nah, kalau korpusnya sudah muncul, ya tinggal kalian otak-atik lagi sekarang. Diapakan kalimat yang tadi sudah jadi dibersihin di preproses. Ya, tunggu sebentar. Nah, preproses. Preproses standar. Ini bisa dihapus ya. Ini bisa dihapus. Ini bisa dihapus. Ini bisa dihapus. Bisa dihapus. Kalau kalian melakukan secara
standar transformasi dulu. Ini standar harus dilakukan. Ini semuanya 1, 2, 3, 4. Terus tokenisasi ini juga harus dilakukan. Saya nggak mengajari lagi loh ya, ya. Pokoknya nggak tahu loh ya. Cek ini. Jangan langsung saya ini saya harapkan kalian udah belajar itu ada di situ. Jadi saya ulang. Ini transformasi diklik. Saya ulang. Preproses ya. Corpus terus preproses. Preprosesnya ini kalau misalnya nggak ada, tinggal kalian transformasi klik 2 kali. Harus semuanya diklik. Standar di PPT ada. Tokenisasi supaya kalimatnya diubah, diklik 2 kali. Ini standarnya. Kalau kalian mau lihat sebelah ini, nanti bisa muncul di sebelah kiri. Kalau misalnya saya ganti kalimat, dia muncul seperti ini. Tergantung. Ada yang analisisnya mau per kata, ada yang analisisnya mau per kalimat, ada yang sampai misalnya pokoknya ada spasi-spasi, tergantung keperluan. Itu namanya tokenisasi. Standarnya yang ini. Terus habis itu filtering. Jadi 3 ini penting banget. Stop word, jangan saya pakai Inggris, pakai Indonesia. Ya, satu lagi normalisasi. Normalisasi, kalian klik